Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kelas 12 IPS, baik IPS 1 maupun IPS 2. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Salamon, atau yang kalian biasa panggil dengan sebutan Bapak Alam, dalam mata pelajaran geografi. Dalam kesempatan kali ini, lagi-lagi, dengan tidak bosan-bosannya, saya sampaikan agar kita semua selalu melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan melaksanakan social distancing maupun physical distancing dan selalu menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Dan jika tidak mendesak, sebaiknya melaksanakan aktivitas dari dalam rumah. Baik, hari ini kita belajar tentang bab keruangan desa kota. Untuk hari ini, saya fokus pembahasan mengenai desa. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian desa. Menurut Profesor Dr. Andes Bintarto, beliau ini adalah guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Beliau juga dijuluki sebagai bapaknya geografi Indonesia. Nah, beliau mendefinisikan desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa diartikan sebagai suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikatakan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari tiga pengertian ini dapat kita ambil benang merah bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh masyarakat dengan karakter yang khas, dengan karakter masing-masing desa yang khas gitu ya, di mana secara hukum wilayah desa itu dianggap sebagai wilayah yang setingkat dengan kelurahan pada masyarakat kota. Baik, selanjutnya ciri-ciri unsur serta potensi desa. Kita mulai dengan ciri-ciri desa. Antara lain, yang pertama adalah masyarakat sangat erat dengan alam. Jadi masyarakatnya ini dalam beraktivitas, dia sangat tergantung oleh kondisi alam. Mungkin kalau kita ingat pembelajaran waktu kelas 10, ya, di mana dalam pengantar geografi kita kenal ada teori determinisme dengan Frederick Ratzel sebagai penggawanya, mengatakan bahwa manusia itu tidak lepas atau dipengaruhi oleh alam. Nah, mungkin teori ini sangat cocok untuk mendefinisikan atau menggambarkan masyarakat khususnya di desa. Yang kedua, kehidupan warga petani sangat bergantung pada musim. Ini ada hubungannya dengan yang nomor satu. Selanjutnya, merupakan satu kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Jumlah penduduk dan luas wilayah relatif kecil. Struktur ekonomi bersifat agraris. Masyarakat bersifat gemenskap. Nah, gemenskap ini dengan kata lain adalah paguyuban, yaitu perkumpulan manusia di mana manusia-manusia berkumpul di dalamnya tidak memiliki motif untuk mendapatkan suatu keuntungan. Berbeda dengan geselskap atau patembayan. Nah, ini adalah ciri khas dari manusia kota. Saat mereka berkumpul, mereka punya motif untuk mendapatkan keuntungan. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Lalu, ciri lainnya adalah proses sosial relatif lambat. Social control ditentukan oleh hukum informal atau dengan kata lain terdapat hukum berupa nilai, norma maupun adat istiadat yang tidak tertulis yang sangat dipatuhi oleh masyarakat desa pada umumnya. Lalu, unsur-unsur desa meliputi daerah, tata kehidupan, dan penduduk. Sedangkan potensi desa antara lain yang pertama, potensi fisik berupa tanah, air, iklim, ternak, dan manusia.
Lalu potensi non-fisik, masyarakat desa berupa gotong royong, ini adalah ciri khas dari sebuah desa di mana kegiatan bersama-samanya bersifat gotong royong ya, jadi saling bantu membantu tanpa ada eh, tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu lembaga-lembaga sosial aparatur ataupun pamong desanya tertib. Selanjutnya adalah tipe desa berdasarkan ikatan kekerabatan. Yang pertama adalah desa genealogis, dari namanya desa genealogis ya. Artinya desa ini terbentuk masyarakatnya dari satu keturunan yang sama. Jika dilihat dari penduduk paling tua maupun penduduk paling muda, dia punya pertalian darah yang masih kuat sekali, atau dalam kata lain masih bersaudara seperti itu ya. Nah, desa ini biasanya memiliki sifat tiga. Yang pertama adalah patrilineal atau desa yang garis keturunannya ditarik dari ayah, biasanya desa-desa di wilayah Sumatera Utara, desa-desa di wilayah Makassar, desa-desa di wilayah Sulawesi Utara, bagian timur, Papua maupun Maluku, di mana desa-desa itu ataupun wilayah tersebut biasanya memiliki nama keluarga ya, nama keluarga atau kita kenal dengan marga ataupun farm. Lalu yang berikutnya adalah matrilineal, yaitu garis keturunannya diambil dari ibu. Nah, untuk desa ini banyaknya ada di desa Sumatera Barat, khususnya di daerah Pariaman, ya, di mana garis keturunan diambil dari ibu. Sama dengan patrilineal, biasanya memiliki nama keluarga. Dan yang berikutnya adalah desa campuran, di mana garis keturunan ditarik dari ayah maupun dari ibu. Nah, biasanya desa-desa ini adalah desa-desa mainstream di Indonesia. Contohnya adalah desa-desa yang tersebar di wilayah Pulau Jawa maupun wilayah-wilayah lainnya. Selanjutnya adalah tipe desa teritorial. Maaf. Desa teritorial dari namanya teritorial berarti wilayah gitu ya. Berarti desa ini ditempati oleh sejumlah penduduk atas dasar sukarela. Tidak hanya orang-orang dengan keturunan darah, tapi orang-orang dari manapun bisa tinggal di sana, lalu membentuk suatu wilayah, membentuk suatu komunitas, membentuk suatu komunitas yang bersifat hukum, akhirnya menjadilah sebuah desa, ya. Berbeda dengan genealogis yang punya hubungan darah, teritorial hanya bicara tentang wilayah. Selanjutnya adalah desa campuran, yaitu gabungan antara genealogis dengan teritorial, artinya di desa ini selain penduduknya ada hubungan darah, tapi juga punya kepentingan dalam hal wilayah. Berikutnya adalah tipe desa berdasarkan hamparan. Yang pertama adalah desa pedalaman, dari namanya adalah pedalaman, artinya desa yang sangat jauh dari keramaian gitu ya, desa pedalaman. Di Pulau Jawa kita kenal di daerah Banten ada namanya desa Baduy. Ya, paling cocok mungkin di antara desa Baduy kan ada Baduy luar dan ada Baduy dalam. Ini paling cocok adalah Baduy dalam gitu ya, yang sangat jauh dari kehidupan kota, masyarakatnya juga adem ayem gitu bahasanya ya, nuansa kedamaiannya tinggi, sederhana, sunyi, sepi gitu. Lalu ada juga mungkin desa lainnya yang pernah kita kenal, desa Suku Naga di Tasikmalaya. Ya, ini juga merupakan desa pedalaman. Atau desa ini juga merupakan desa-desa adat di wilayah Sumatera. Kita kenal masih ada juga warga-warga dari suku Anak Dalam, suku-suku lainnya gitu ya, di Kalimantan yang kita kenal suku Dayak gitu ya. Ini juga desa-desa pedalaman. Lalu berikutnya ada desa pantai. Nah, desa-desa ini adalah desa-desa yang tersebar di kawasan pesisir ataupun di pulau-pulau kecil dan biasanya bermata pencarian sebagai nelayan. Mungkin kalau di Pulau Jawa itu adalah desa-desa yang tersebar di Pantura ya, di pantai utara Jawa. Selanjutnya, tipe desa berdasarkan pola pemukiman pertanian. Nah, menurut Paul Landis, pada dasarnya terdapat 4 tipe desa pertanian. Yang pertama, tipenya adalah farm village type, yaitu suatu desa di mana orang bermukim secara bersama-sama
dalam suatu tempat dengan sawah ladang yang berada di sekitar tempat mereka. Nah, desa seperti ini paling banyak dijumpai di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kita lihat bagaimana bentuk farm village type. Biasanya desa ini memiliki ciri mempunyai hubungan yang intim antar tetangga, kedekatan warga dengan berbagai lembaga kemasyarakatan, serta gotong royong yang kuat. Perhatikan ini adalah daerah pemukimannya, lalu sekitarnya adalah daerah pertanian. Itu adalah tipe farm village type. Bentuk yang kedua adalah nebulous farm village type, yaitu suatu desa di mana penduduknya bermukim bersama di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar pemukiman tersebut bersama sawah ladangnya. Kita lihat bentuknya. Nah, ini adalah tipe nebulous farm type, di mana paling banyak masyarakatnya berkumpul di tengah-tengah, lalu ada masyarakat lain yang tersebar dekat dengan ladang mereka. Nah, ciri-ciri tipe ini warganya cukup dekat untuk berkomunikasi, lalu tanah pertanian yang berdekatan memungkinkan modernisasi, lalu trade center atau pusat perdagangan selain berfungsi sebagai tempat menjual hasil pertanian, tapi juga sebagai tempat media komunikasi antar warga dan penghubung antara desa dan kota. Selanjutnya tipe ketiga, yaitu range isolated farm type, yaitu suatu desa di mana penduduknya bermukim di sekitar jalan-jalan yang menghubungkan dengan pusat perdagangan atau trade center, dan selebihnya adalah sawah ladang mereka. Kita lihat bentuk dari range isolated farm type. Nah, ini adalah bentuknya, di mana ini ada trade center, ya, lalu ini pemukiman, di belakangnya adalah ladang-ladang dari warga. Nah, masyarakatnya dan lahan pertanian di sekitar trade center, lalu line village dapat diikuti oleh alur sungai ataupun jalan. Jadi garis panjang ini bisa berupa jalan ataupun alur sungai. Namun mungkin kalau alur sungai biasanya tidak lurus seperti ini ya, dia berkelok-kelok. Nah, sepanjang alur sungai itu ada pemukiman dan di belakang rumah mereka atau di belakang pemukiman mereka adalah ladang mereka. Nah, itu adalah tipe dari arranged isolated farm type atau yang dikenal dengan the line village. Selanjutnya, tipe yang keempat adalah pure isolated farm type, yaitu suatu desa di mana penduduknya bermukim secara tersebar bersama sawah ladang mereka. Kita lihat gambarnya. The pure isolated farm type atau dikenal dengan the single farm state. Jadi ini rumah mereka tersebar juga dengan ladang-ladang mereka. Antar warga ini sangat jauh gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah mekanisasi dan sistem pertanian modern mudah diterapkan. Kenapa mudah diterapkan? Karena rasa tolong-menolong dan gotong royongnya kurang. Karena rasa tolong-menolong gotongnya kurang, muncullah jiwa mandiri. Nah, jiwa mandiri inilah yang memunculkan paksaan untuk mereka berinovasi ataupun menemukan penemuan baru dalam teknologi pertanian. Nah, biasanya desa-desa seperti ini paling banyak dijumpai di negara-negara maju ya, baik negara maju sekarang maupun negara maju dulu seperti itu. Kita kembali. Nah, itu adalah tipe desa berdasarkan pola pemukiman pertanian. Selanjutnya adalah tipe desa berdasarkan perkembangannya. Yang pertama adalah pradesa atau desa tradisional. Nah, ini adalah tipe perkembangan pertama dari desa. Desa-desa yang bersifat masyarakat adat adalah contoh dari desa ini, di mana masyarakatnya memiliki hubungan darah yang sangat erat, sehingga adat istiadat masih sangat dipatuhi oleh masyarakat desa ini. Selanjutnya adalah desa swadaya, di mana kondisi desanya relatif statis. Ya, statis itu berarti berjalan di tempat begitu-gitu aja, tidak berubah, karena desa ini biasanya adalah perkembangan dari desa yang sebelumnya, dari desa tradisional, artinya masih ada hubungan darah yang sangat kental, tetapi di desa ini sudah mulai ada kasta, kalau saya bilang adalah kasta gitu ya, kasta yang sifatnya vertikal. Jadi paling tinggi adalah orang paling tua atau pemilik tanah yang paling luas. Nah, di desa ini adat istiadat juga masih sangat kental. Dalam bidang ekonomi,
Saat mereka menghasilkan barang dari pertanian, biasanya barang tersebut walaupun ada kelebihan, tapi tidak dijual di desa swadaya, tapi disimpan atau ditabung untuk menghindari masa-masa pacaklik. Nah, biasanya desa-desa swadaya seperti itu. Selanjutnya adalah desa swakarsa. Untuk desa swakarya. Untuk desa swakarya ini sudah mulai ada pengaruh dari luar, sehingga sistem demokrasi, sistem hukum, sistem sosial sudah mulai berkembang. Biasanya ditandai dengan pembangunan jalan gitu ya. Kalau desa swadaya biasanya jalannya itu terisolir, tapi desa swakarya biasanya sudah ada mulai pembangunan jalan. Walaupun jalan setapak ataupun jalan tanah, tapi jalan-jalannya itu sudah mulai diperlebar dan diperbagus. Nah, dalam bidang ekonomi, desa swakarya mulai punya pengaruh untuk berjualan dengan desa-desa di sekitarnya. Sehingga hasil pertanian mereka selain disimpan untuk masa paceklik, tapi juga dijual ke desa lain untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari desa lain. Seperti itu. Lalu, ada desa swasembada. Nah, ini adalah tingkatan desa paling tinggi di antara desa-desa yang kita sedang bahas. Nah, di mana di desa ini sangat maju, mekanisasi pertanian sudah sangat modern karena sudah banyak pengaruh dari desa lain ataupun dari kota. Tapi negatifnya adalah di desa swasembada semua informasi dari kota masuk tanpa disaring. Efeknya adalah secara negatif degradasi moral sudah mulai ditemukan di kalangan anak-anak mudanya. Seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan aktivitas penduduknya, desa dibagi menjadi yang pertama desa agraris atau desa yang penduduknya di bidang pertanian atau perkebunan, lalu desa industri, desa yang mata pencahariannya adalah industri kecil rumah tangga. Nah, ini biasanya desa-desa industri ini banyak di tempat-tempat wisata. Seperti di Yogyakarta, mungkin kita pernah dengar desa Brajan, di mana warganya itu adalah para pengrajin bambu. Masih di daerah Yogyakarta, masih di daerah Sleman juga, seperti desa Brajan itu ada desa Gamplong ya, di mana masyarakatnya itu memiliki keahlian dalam anyaman. Lalu masih di desa-desa di kawasan Yogyakarta, kita kenal desa Kasangan, yaitu di daerah Bantul, penghasil gerabah. Ya, di desa lainnya, di mana wisata adalah mata pencarian utama, berkembanglah desa industri. Yang terakhir adalah desa nelayan, yaitu desa dengan mata pencarian perikanan dan pertambakan. Tadi saya bilang di daerah pantai utara Jawa atau kita singkat dengan Pantura itu banyak sekali ditemukan desa-desa ini, desa nelayan. Baik Anda semua, selesai sudah penjelasan dari saya. Nah, ini adalah tugas untuk hari ini. Silakan Ananda setelah mendengar dan melihat presentasi tentang desa yang tadi, Ananda diharapkan bisa membuat mind map dengan gambar ataupun warna yang menarik sehingga menjadi daya tarik untuk orang membacanya. Nah, jika selesai, silakan Ananda kumpulkan mind map Ananda ke dalam Google Classroom mata pelajaran geografi kelas 12 SMA. Baik, itu adalah penjelasan tentang desa. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga selalu sehat walafiat dan kita ketemu pada pertemuan berikutnya membahas tentang kota. Baik, anak-anak semua, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.